Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Tiga Putri selaku dosen pengampu pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus. Yang saya hormati teman-teman juga. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pendidikan jasmani anak berkebutuhan khusus gigantisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Taufik Wahyudi selaku moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, teman saya Mulia Arahma Finisya dengan NIM 6101-42110. Selanjutnya, Alvin Romansa NIM 6101-421140. Selanjutnya, Andika Nanda Firdaus 6101-421147. Selanjutnya, Muhammad Wendy K dengan NIM 6101-421147. Pendahuluan. Pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Student needs special needs membutuhkan suatu pola tersendiri sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik spesifik anak berkebutuhan khusus pada umumnya berkaitan dengan tingkat perkembangan fungsional, karakteristik spesifik perkembangan sensorik, motorik, kognitif, kemampuan berbahasa, keterampilan diri, konsep diri, kemampuan berinteraksi sosial, serta kreativitas. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Alvin Romansa. Pengertian gigantisme. Akromegali berasal dari istilah Yunani, yaitu akron atau ekstremitas dan megalo atau besar, yang didasarkan atas salah satu temuan klinis akromegali, yaitu pembesaran tangan dan kaki. Sebagian besar atau sekitar 98% kasus akromegali disebabkan oleh tumor hipofisis. Akromegali merupakan gangguan pertumbuhan somatik dan proporsi yang pertama kali dideskripsikan oleh Marie pada tahun 1886. Akromegali merupakan penyakit yang sangat menarik, oleh karena itu menimbulkan tantangan klinis untuk para ahli endokrin lebih dari 130 tahun setelah Pierre Marie menggambarkan penyakit ini. Akromegali adalah penyakit akibat produksi growth hormone atau GH yang berlebih. Sedangkan gigantisme adalah berlebihnya produksi hormon pertumbuhan pada anak-anak yang memberi dampak kepada ukuran tinggi dan berat badannya. Selama masa pertumbuhan, anak-anak yang terkena gigantisme dapat memiliki ukuran tinggi dan berat badan yang terlihat di atas rata-rata. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu Muhammad Randy. Selanjutnya, klasifikasi. Pendidikan jasmani adaptif merupakan salah satu pendidikan yang penting dilakukan di sekolah luar biasa. Pendidikan jasmani sendiri merupakan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas fisik sebagai media utama untuk mencapai tujuan, sedangkan adaptif berasal dari kata adaptasi yang berartikan menyesuaikan. Next. Yang pertama ada kelainan fisik. Kelainan fisik ini dapat terjadi pada suatu organ tubuh manusia yang mengakibatkan kelainan timbul dan fisik manusia tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik dan normal. Yang kedua ada kelainan mental. Kelainan mental Maaf Mas Randy, mic-nya mati. Yang pertama ada kelainan fisik. Kelainan fisik ini dapat terjadi pada organ tubuh manusia tertentu yang mengakibatkan kelainan timbul pada fisik tubuh manusia sehingga tidak berfungsi dengan normal dan baik. Yang kedua ada kelainan mental. Kelainan mental ini terjadi pada anak. Dalam hal ini akan menimbulkan penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Yang ketiga ada kelainan perilaku sosial. Kelainan pada perilaku sosial ini pada gigantisme mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, Mulia Arahma.
kriteria. Meski awalnya sering tidak terdeteksi, seiring berjalannya waktu, gangguan pada pertumbuhan anak atau gigantisme akan semakin terlihat dan mulai menunjukkan gejala. Tingkat keparahan gejala yang dialami bisa berbeda-beda. Gejala yang paling mudah dikenali dari gangguan ini adalah ukuran fisik yang lebih besar dibandingkan anak-anak lainnya. Ada beberapa gejala gigantisme pada anak. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan teman saya, yaitu Nia Rahma. Faktor penyebab. Faktor penyebab gigantisme terjadi karena hiposekresi growth hormone atau GH selama masa remaja dan sebelum penutupan lempeng-lempeng epifis yang mengakibatkan pertumbuhan tulang yang panjang secara berlebihan atau gigantisme hipofisis. Akromegali menyebabkan perubahan bertahap pada bentuk wajah seperti rahang bawah dan alis yang menonjol, hidung yang membesar, bibir yang menebal, dan jarak gigi yang melebar. Next. Penanganan. Yang pertama ada pembedahan, yang kedua ada terapi sinar gamma, dan yang ketiga ada konsumsi obat-obatan. Next. Proses pembelajaran. Yang pertama ada kegiatan pembelajaran pendahuluan. Kegiatan ini dilakukan oleh guru penjas dengan cara menarik perhatian peserta didik sehingga sebagian besar siswa dapat mengikutinya. Yang kedua, ada penyampaian informasi. Penyampaian informasi yang disampaikan dapat diserap dan diikuti oleh sebagian besar peserta didik. Hanya saja peserta didik yang berkebutuhan khusus masih terlihat kebingungan. Yang ketiga ada partisipasi peserta didik. Partisipasi peserta didik yang mengikuti pembelajaran ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh gurunya. Meskipun ada beberapa peserta didik termasuk yang berkebutuhan khusus hanya diam dan tidak memperhatikan. Kesimpulan, gigantisme adalah keperluan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi yang besar sehingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan ditandai dengan tubuh anak yang lebih tinggi dan besar dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Penyakit ini dapat ditangani dengan pembedahan, terapi sinar gamma, dan konsumsi obat-obatan. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.